Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Taufik Hidayat. Saya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Medang, kelas Penjas 5B, jurusan PGSD Penjas. NIM saya 1803786. Nomor absen 04. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan kedaruratan medis 4, yaitu paparan panas dan luka bakar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang paparan panas. Nah, paparan panas ini diakibatkan dari sinar matahari. Yang pertama karena kelelahan panas atau heat exhaustion. Yang kedua, tahap keduanya adalah sengatan panas, heat stroke. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelelahan panas. Kenapa sih kelelahan panas itu terjadi? Nah, kelelahan panas itu terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari di lingkungan yang suhunya relatif tinggi, yaitu suhunya sangat tinggi mungkin ya, yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Nah, di sini kelelahan panas itu terjadi karena sistem sirkulasi kita itu terganggu dalam tubuh kita tuh. Yang kedua, terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan gejala dan tanda kelelahan panas itu. Yang pertama, kulit basah berkeringat berlebihan atau lembab. Nah, ketika kita kelelahan panas, kulit kita itu basah berkeringat. Nah, keringat itu keluarnya berlebihan gitu, tidak seperti biasa yang normal gitu. Yang kedua adalah wajah pucat. Nah, ketika kita kelelahan karena panas, nah wajah kita tuh pucat ya karena lelah gitu. Yang ketiga, lemah dan pusing. Nah, ketika kita udah kelelahan kena panas atau kena paparan sinar matahari itu, badan kita pasti lemah dan terasa pusing kepala. Yang keempat, lidah dan tenggorokan kering atau haus. Nah, ketika kita terkena paparan panas, gitu, kelelahan panas, terkena paparan matahari, otomatis lidah kita tuh kering dan tenggorokan kita tuh kering, terasa haus, ingin sekali minum air itu. Yang kelima, mual, muntah. Nah, ketika kita terkena paparan panas, badan kita atau rasanya ingin mual gitu, ingin muntah gitu. Nah, yang keenam, ketika kita kelelahan panas juga, suhu tubuh kita meningkat kurang lebih 40 derajat Celcius gitu. Yang ketujuh, denyut nadi cepat dan lemah. Nah, ketika kita kelelahan panas gitu kena paparan matahari, nadi kita pasti cepat, denyut nadi kita, dan akan lemah. Yang kedelapan adalah kram. Nah, ketika kita terkena paparan sinar matahari atau kelelahan ketika terkena panas gitu, badan kita terasa kram gitu, mati rasa gitu. Apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita kelelahan panas? Apa yang harus kita tolong gitu seorang yang terkena panas? Yang pertama, kita harus bawa pasien atau korban ke lokasi yang teduh atau yang ber-AC. Karena apa ya? Karena ketika kita panas, tubuh kita harus normal kembali dengan cara ya kita harus mencari lokasi yang teduh dan yang ber-AC atau yang ber-AC di ruangan yang ber-AC. Yang kedua adalah posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki. Nah, ketika si korban terkena kelelahan panas, posisikan terlentang tidur dan tinggikan bagian kaki sedikit gitu, pakai meja atau kursi sedikit atau apa, si kakinya diterlentangkan gini. Yang penting agak tinggi dari badan kita, dari perut tubuh kita. Yang ketiga, melonggarkan atau lepas pakaian korban. Nah, ketika kelelahan otomatis pakaian korban harus kita cepat-cepat kita lepas ya, karena supaya si korban itu tidak kepanasan dan suhunya bisa normal kembali. Nah, ketika si korban udah sadar, beri secepatnya air minum elektrolit, air putih yang tidak panas gitu, yang suhunya normal gitu. Yang terakhir, selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Heat stroke itu sengatan panas tuh bisa mengakibatkan pingsan lah, bisa terjadi juga gitu. Nah, yang kedua saya akan mencoba menjelaskan tentang heat stroke atau sengatan panas. Nah, sengatan panas ini terjadi kenapa sih? Nah,
Sengatan panas itu merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana karbon kekurangan cairan, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Nah, ketika kita terkena sengatan panas, badan kita atau tubuh kita itu kekurangan cairan karbon, kekurangan cairan bukan karbonnya, maaf, dimana korban kekurangan cairan ketika kita terkena sengatan panas. Nah, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Nah, ketika sengatan panas itu suhu kita sangat tinggi dan tidak mengeluarkan keringat, dan terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, tanda dan gejalanya apa sih ketika kita terkena sengatan panas? Yang pertama, kehilangan kesadaran. Nah, ketika kita terkena sengatan panas, kita akan kehilangan kesadaran. Karena apa ya? Karena suhu kita panas gitu, berlebihan di atas 40 derajat Celcius. Yang kedua, kulit berkering dan merah. Nah, ketika kita terkena paparan sengatan panas matahari, ya pasti kulit kita kering dan merah gitu, karena suhu tubuh kita panas gitu, tinggi, tidak berkeringat. Nah, ketika kita terkena sengatan panas ya sudah jelas tidak berkeringat. Karena apa? Ya karena suhu kita terlalu tinggi gitu, 40 derajat Celcius. Suhu tubuh jelas panas dan mual muntah. Nah, respon menurun. Nah, ketika kita terkena sengatan panas, respon kita menurun, daya ingat kita menurun gitu, dan nadi cepat dan kuat. Nah, nadi kita berdetak cepat dan kuat itu, dan ketika itu juga otot kita pasti melemah ya karena sengatan panas itu. Nah, heat stroke tuh, kalau boleh tahu, heat stroke tuh merupakan keadaan yang lebih parah dari heat exhaustion yang tadi yang saya jelaskan yang pertama. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita terkena sengatan panas? Pertolongan apa sih, apa yang harus kita lakukan gitu? Yang pertama, turunkan suhu tubuh penderita segera mungkin, dikompres. Nah, ketika suhu tubuh si korban itu tinggi, kita harus segera mengompres korban tersebut. Yang kedua, bila sudah sadar, beri minum elektrolit. Nah, ketika si korban udah sadar, cepat-cepat kita memberikan air minum elektrolit. Yang terakhir, selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Nah, ketika kita sudah melihat si korbannya itu sudah sadar, kita selalu awasi tanda-tanda vitalnya gitu. Yang keempat, bila perlu, ketika si korban tersebut sudah terlalu parah gitu, kita harus cepat-cepat bawa ke rumah sakit untuk ditolong oleh si dokter. Nah, yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan luka bakar. Nah, luka bakar, apa sih penyebabnya luka bakar itu? Termal itu apa sih? Nah, keadaan dimana suhu tubuh lebih dari 60 derajat Celcius ketika kita kebakar oleh api dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kimia. Penyebabnya ya karena obat kimia gitu, cairan kimia, yaitu asam atau basa yang lebih kuat gitu, nggak normal gitu. Yang ketiga, karena terkena listrik. Nah, ketika kita tersengat listrik itu disebut juga luka bakar karena sengatan listrik. Yang keempat adalah radiasi. Tingkat luka bakar tuh meliputi apa saja sih? Yang pertama meliputi lapisan kulit paling atas atau ari. Yang paling atas tuh yang bagian awal ini, di sini ada kulit ari kita. Nah, ketika itu kemerahan dan nyeri, kadang-kadang bengkak. Nah, ketika kita terkena luka bakar, sudah pasti kulit kita agak merah dan nyeri, rasanya nyeri dan kadang bengkak juga gitu. Yang kedua meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih lembab dan rusak. Nah, ketika kita kena luka bakar, sudah pasti kulit kita putih karena terbakar gitu, kulit jaringan kita tuh. Yang kedua meliputi jaringan bawah kulit. Nah, ketika kita terkena luka bakar, jaringan bawah kulit kita juga ikut kering gitu dalamnya, atau putih atau gosong bahkan dan hitam juga ketika kita terkena luka bakar. Nah, ciri-ciri luka bakar derajat pertama itu rusak hanya pada epidermis bagian terluar kulit. Nah, itu derajat yang pertama, level pertama mungkin ya, itu terkena luka bakar. Yang kedua, kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan. Nah, itu ketika kita terkena luka bakar, kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan. Hanya itu saja. Yang ketiga adalah dapat sembuh dalam 5-10 menit. Misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas gitu.
Nah, derajat yang kedua rusak pada epidermis dan dermis bagian terluar dari dan bagian tengah. Nah, ketika kita terluka bakar pada derajat kedua itu bagian yang rusak tuh adalah bagian epidermis, bagian terluar dan bagian tengahnya. Yang kedua adalah kulit bergelembung, kemerahan dan terasa sakit. Nah, ketika kita terkena luka bakar dengan derajat yang kedua itu kulit bergelembung, kemerahan dan terasa sakit. Nah, sembuh dalam 10 sampai 14 hari, biasanya sampai 1 bulan kalau kita terkena luka bakar yang derajatnya atau keparahannya itu tingkat 2 gitu. Yang selanjutnya adalah derajat tingkat 3. Nah, derajat yang ini adalah derajat yang paling parah gitu. Ketika kita terkena luka bakar derajat ketiga, mungkin rusak pada epidermis. Nah, bagian epidermis, dermis dan hipodermis, bagian terluar hingga terdalamnya kulit kita gitu. Tampak jaringan putih, pucat atau gosong dan sakit gitu. Selanjutnya saya akan mencoba memaparkan tentang penanganan luka bakar. Apa sih yang harus ditangani ketika kita terkena luka bakar? Yang pertama adalah hentikan proses luka bakar itu dengan cara apa? Dengan cara menyiramnya dengan air mungkin ya, didinginkan. Yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan. Nah, ketika kita terkena luka bakar tubuh kita, segera lepaskan perhiasan atau pakaian kita karena itu bisa mengakibatkan fatal gitu. Akan mengakibatkan luka parah gitu luka bakarnya. Yang ketiga, balut dengan cara apa? Basah, longgar, tertutup. Nah, ketika kita terkena luka bakar, kita harus segera mungkin dibalut dengan apa? Dengan kain atau apa? Dengan basah, dan pakaian kita harus longgar dan tertutup juga gitu. Yang keempat, siram dan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Nah, ketika korban terkena luka bakar, segera siram dengan air bersih gitu, dan segera mungkin bawa ke rumah sakit. Nah, apa sih yang harus kita tolong gitu pada korban ketika terkena luka bakar kimia? Yang pertama, segera siram dengan air kurang lebih 20 menit. Nah, ketika badan bakar kimia. Nah, ketika kita terkena luka bakar kimia itu segera siram dengan air kurang lebih 20 menit di keran gitu. Di aliran keran selama 20 menit didiamkan. Yang kedua, jangan menyiram bahan kimia bereaksi dengan air. Nah, ketika kita terkena luka bakar kimia ya jangan juga menyiramnya dengan bahan kimia juga gitu. Yang ketiga adalah luka bakar karena listrik. Apa sih yang harus kita lakukan ketika melihat korban terkena luka bakar itu? Gejalanya apa saja sih dan tandanya? Yang pertama adalah perubahan status mental. Ketika terkena sengatan listrik, luka bakar karena listrik, perubahan statusnya mentalnya tuh terganggu gitu. Yang kedua, tampak luka bakar berat. Nah, ketika terkena luka bakar listrik, sengatan listrik, luka bakar listrik itu tampak kelihatan luka bakarnya itu sangat berat dan sangat parah gitu. Yang ketiga, pernapasan dangkal dan tidak teratur. Nah, ketika kita terkena listrik, sengatan listrik itu luka bakar karena listrik, pernapasan kita pasti akan terganggu, kayak ada yang terhambat gitu, agak susah bernapas dan tidak teratur juga pernapasan kita, dan denyut nadi kita melemah sampai tidak teraba gitu. Nah, denyut nadi kita sangat lemah dan tidak terasa gitu denyutannya tuh ketika kita terkena luka bakar listrik, gejalanya itu. Yang kelima itu ketika kita terkena luka bakar listrik, tulang kita patah gitu, majemuk karena kontraksi otot, kayak terasa patah gitu tulang kita tuh. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika melihat korban yang terkena luka bakar karena sengatan listrik? Yang pertama, lakukan penilaian dini. Nah, penilaian dini itu kita lihat si korbannya ketika terkena luka bakar tuh bagaimana gitu, menilai apakah kondisi korban itu sangat berat atau gimana gitu. Yang kedua, periksa dan cari luka bakar. Nah, ketika kita melihat korban yang terkena luka bakar sengatan listrik, kita harus meriksa dan cari luka bakar bagian mana yang terkena yang sangat parah ketika terkena sengatan listrik atau luka bakar karena listrik itu. Yang ketiga adalah tutup lukanya. Nah, ketika kita melihat luka bakarnya karena sengatan listrik itu, segera tutup bagian lukanya tuh dengan kain ataupun yang lainnya. Yang keempat, atasi shock bila ada. Nah, ketika si korban terkena sengatan listrik atau luka bakar karena listrik, kadang-kadang itu si korban tuh shock dan panik gitu, kadang tidak sadarkan diri gitu bahkan. Yang kelima, segera rujuk ke rumah sakit. Nah, ketika kita melihat korban yang luka bakar karena sengatan listrik itu, kita harus segera bawa ke rumah sakit apabila si korban parah gitu terkena luka bakarnya. Apa sih gejalanya
ketika kita melihat korban terkena luka bakar sengatan listrik, yang pertama bulu hidung terbakar. Nah, ketika sudah jelas ketika kita terkena sengatan listrik atau luka bakar karena listrik, bulu hidung kita pasti kelihatannya terbakar gitu, bulu hidung kita tuh. Yang kedua, luka bakar pada wajah. Nah, ketika luka bakar pada wajah udah pasti wajah kita terlihat merah atau bahkan gosong gitu kena sengatan listrik tersebut. Yang ketiga, butir arang karbon dalam cairan ludah. Nah, ketika terkena sengatan listrik, luka bakar karena listrik, di dalam lidah di lidah kita tuh terlihat arang karbon dalam cairan ludahnya. Ada arang-arangnya, ada cairan seperti karbon gitu, bulat. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang luka bakar inhalasi. Apa sih luka bakar inhalasi itu? Luka bakar inhalasi yaitu dan terjadi karena menghirup udara panas, asap atau bahan racun. Nah, ketika kita menghirup udara panas atau asap ataupun bahan racun, yaitu disebut dengan luka bakar inhalasi. Apa sih yang terjadi ketika kita menghirup udara panas, asap atau luka bakar inhalasi? Yang pertama, bau asap pada pernapasan. Nah, ketika kita luka bakar karena inhalasi, asap, bau asapnya tuh gejalanya tuh bau banget pernapasan kita tuh. Yang selanjutnya, kesukaran napas. Nah, ketika kita menghirup udara panas atau asap ataupun bahan beracun, napas kita sangat sesak napas gitu, terasa sesak napas. Dan pernapasan kita berbunyi ngik seperti gitu berbunyi itu. Yang kedua, serak, batuk, sukar bicara. Nah, ketika kita menghirup udara panas atau asap ataupun bahan beracun, tenggorokan kita batuk atau bisa suara kita agak serak, sukar bicara, dan susah bicara juga. Gerakan juga terbatas ketika kita menghirup udara panas ataupun asap. Jadi gerakan kita terbatas gitu karena kita menghirup asap atau bahan beracun ataupun udara panas itu. Apa sih yang harus kita lakukan ketika menolong korban yang terkena luka bakar inhalasi itu? Yang pertama, pindahkan penderita. Nah, ketika kita melihat korban tersebut terkena inhalasi, luka bakar inhalasi, yang kita harus segera mungkin pindahkan penderita ke tempat yang lebih segar, lebih sejuk, dan bebas dari udara panas tersebut. Yang kedua, berikan oksigen. Nah, berikan oksigen itu kita segera cepat bisa memberikan cepat air minum supaya oksigennya bertambah, dan melakukan penilaian dini. Penilaian dini tersebut adalah kita menilai korban tersebut tuh parah, sedang, ataupun hanya bisa ditolong sama kita. Nah, bila perlu ketika kita melihat korban membutuhkan oksigen yang sangat membutuhkan, kita memberikannya napas buatan bila perlu. Yang kelima, segera mungkin ketika korban tersebut terkena korban tersebut menderita sangat parah ketika terkena inhalasi itu, kita harus segera mungkin rujuk ke rumah sakit. Mungkin sekian dan terima kasih ya. Hanya itu mungkin yang bisa saya paparkan tentang kedaruratan medis 4, yaitu luka bakar dan sengatan listrik itu, paparan panas dan luka bakar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.